Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Hari ini Ustazah akan membahas uji kompetensi bab 4 dan bab 5. Nah, anak-anak bisa simak dengan baik ya, kemudian bisa dijawab di bukunya masing-masing. Oke, anak-anak bisa buka buku Akidah Akhlaknya halaman 31 ya. Nomor 1, gambar tersebut menunjukkan cara menjaga kebersihan. Kira-kira menjaga kebersihan apa anak-anak? Itu ada gambar anak sedang keramas ya, atau selesai mandi. Jadi cara menjaga kebersihan badan. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 2, kebersihan pangkal kesehatan. Jawabannya yang B ya anak-anak. Nomor 3, perhatikan data berikut. 1 lemari, 2 pakaian, 3 piring, 4 sendok. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk alat makan yang harus dijaga kebersihannya ditunjukkan oleh nomor. Kita cari alat makan, kira-kira yang mana alat makan anak-anak? Ya, alat makan adalah yang piring dan sendok. Berarti jawabannya 3 dan 4. Yang C ya. Nomor 4, apabila badan kotor harus segera. Kalau badan kotor harus segera apa anak-anak? Ya, harus segera mandi. Yang A ya. Nomor 5, pakaian yang terkena najis tidak sah untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat pakaiannya harus suci dan tidak terkena najis anak-anak. Jawabannya yang A ya. Nomor 6, pakaian yang terkena najis harus dicuci. Jadi pakaian yang terkena najis itu harus dicuci anak-anak supaya najisnya hilang dan bisa digunakan lagi. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 7, perhatikan data berikut. 1 lemari, 2 garpu, 3 piring, 4 sendok. Berdasarkan data tersebut, yang bukan alat makan yang harus dijaga kebersihannya ditunjukkan oleh nomor. Yang bukan alat makan ya anak-anak. Yang bukan alat makan yang harus dijaga kebersihannya yaitu nomor 1 dan 2, lemari dan garpu. Jadi yang harus diperhatikan kebersihannya adalah piring dan sendok. Jawabannya yang A. Nomor 8, sampah yang menumpuk akan menjadi sarang penyakit. Jadi, sampah yang menumpuk harus segera dibersihkan dan dibuang di tempat sampah ya, karena itu akan menyebabkan sarang penyakit anak-anak. Jadi, jawabannya yang A. Nomor 9, jika pakaian kamu kotor sebaiknya dicuci. Jadi kalau pakaiannya kotor itu harus dicuci, bukan dibuang ya anak-anak. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke halaman 32 ya anak-anak, tetap semangat. Oke, nomor 10, membuang sampah harus di. Kira-kira membuang sampah itu di mana ya? Ya betul, membuang sampah itu harus di tempat sampah. Kalau di sungai nanti akan menyebabkan banjir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 11, sebelum makan hendaknya. Kira-kira sebelum makan apa yang harus dilakukan anak-anak? Ya betul, mencuci tangan supaya terhindar dari kuman-kuman. Apalagi saat ini sedang COVID, jadi kalian harus rajin-rajin membersihkan anggota tubuh kalian ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 12, pola hidup bersih akan menciptakan hidup yang sehat. Kalau kalian bersih, kalian akan mendapatkan hidup yang sehat anak-anak. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada hadisnya ya anak-anak ya. An-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nomor 14, supaya rapi rambut harus disisir ya anak-anak ya. Jadi rambut supaya rapi harus disisir. Jawabannya yang B. Nomor 15, orang yang merapikan tempat tidur kita sebaiknya. Kira-kira siapa anak-anak yang membersihkan tempat tidur? Ya, diri sendiri, yang A ya. Nomor 16, kita mandi menggunakan. Kira-kira anak-anak mandi menggunakan apa? Ya, menggunakan sabun ya anak-anak ya.
Nomor 17, pakaian disetrika supaya rapi. Jadi pakaian supaya rapi harus disetrika ya anak-anak, yang C. Nomor 18, jendela rumah dibuka pada pagi hari agar titik-titik masuk ke dalam rumah. Apa yang masuk ke dalam rumah jika jendela rumah dibuka? Ya, udara yang segar agar sirkulasi di dalam rumah atau di dalam ruangan tidak pengap ya anak-anak. Jadi biar ada udara yang keluar dan masuk. Jawabannya adalah yang C. Nomor 19, perhatikan data berikut. 1. Pakaian, 2. Badan, 3. Sampah, 4. Pasta gigi. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk hal-hal yang harus dijaga kebersihannya ditentukan oleh nomor. Kira-kira apa anak-anak yang harus dijaga kebersihannya? Ya, jadi yang harus dijaga kebersihannya adalah pakaian dan badan. Jadi jawabannya yang A, 1 dan 2. Nomor 20, sehari kamu mandi sebanyak berapa kali anak-anak kira-kira? Ya, 2 kali, pagi dan sore. Jadi jawabannya yang A ya. Oke anak-anak, kita bahas room 2 selanjutnya. Nomor 1, tanaman yang layu harus segera untuk disiram. Nomor 2, sebelum tidur hendaknya membaca doa dulu dan berwudu. Selain membaca doa dan berwudu, kita bisa menggosok gigi ya, sekalian ke kamar mandi, sekalian berwudu. Nomor 3, tempat sholat harus selalu bersih dan suci. Jadi tempat sholat harus selalu bersih dan suci supaya sholat kita sah ya anak-anak. Nomor 4, suka bersih tanda orang yang beriman. Jadi kalau kita bersih adalah tandanya kita beriman ya anak-anak. Nomor 5, pola hidup bersih harus diterapkan di semua tempat ya anak-anak. Jadi kita harus hidup bersih di semua tempat, apalagi saat ini sedang ada virus yang namanya corona. Jadi kita harus rajin-rajin untuk menerapkan hidup yang bersih. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya anak-anak. Nomor 6, lantai yang kotor harus disapu dan dipel. Ya, agar bersih disapu dan dipel ya anak-anak. Nomor 7, lingkungan yang tidak titik-titik akan mendatangkan bencana. Nah, lingkungan yang tidak terjaga akan mendatangkan bencana. Contoh yang tidak terjaga kebersihannya karena suka membuang sampah di sungai yang dapat menyebabkan banjir. Jadi lingkungan yang tidak terjaga. Nomor 8, hidup bersih menciptakan hidup yang sehat. Jadi kalau kita bersih pasti hidup kita juga akan sehat ya anak-anak. Nomor 9, mencuci rambut sebaiknya dilakukan seminggu 2 kali. Tapi ini bisa lebih juga ya anak-anak, tergantung kondisi rambutnya. Jadi jawabannya 2 kali. Gosok gigi di malam hari dilakukan, kira-kira dilakukan kapan anak-anak? Gosok gigi di malam hari. Ya, gosok gigi di malam hari itu dilakukan sebelum tidur. Jadi nomor 10 jawabannya sebelum tidur. Kita lanjut ke bab 5 ya anak-anak, di halaman 38. Nomor 1, supaya badan sehat dan bersih harus rajin olahraga. Tapi kalau supaya badan kita bersih itu biasanya kita harus mandi. Jadi jawabannya A dan C itu betul ya anak-anak. Nomor 2, pakaian yang tidak titik-titik tidak nyaman dipakai. Kira-kira pakaian apa yang tidak nyaman dipakai? Pakaian kotor ya, yang C jawabannya nomor 2. Nomor 3, memakai pakaian yang menutup aurat hukumnya wajib. C jawabannya. Jadi anak-anak, jika kalian sudah balik ya, nah itu sangat wajib kalian menggunakan pakaian yang menutup aurat. Nah, kalau perempuan itu memakai kerudung atau jilbab. Nomor 4, kita harus menggunakan pakaian yang sopan, yang A ya anak-anak. Nomor 5, mandi dengan cara mengguyurkan titik-titik ke badan. Mengguyurkan apa anak-anak? Ya, mengguyurkan air ya, yang A jawabannya. Nomor 6, jika tidak mandi kulitnya jadi gatel. Pasti kalau kalian tidak mandi habis dari bermain pasti akan merasakan gatal-gatal di badan ya anak-anak. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7, berikut yang tidak boleh memakai pakaian dari bahan sutra adalah
B. Laki-laki ya, laki-laki itu tidak boleh memakai bahan dari sutra. Nomor 8, berikut yang tidak boleh memakai perhiasan emas adalah yang tidak boleh memakai perhiasan emas itu anak laki-laki ya. Orang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas karena mencerminkan seperti perempuan. Nomor 9, sebelum mandi harus berdoa ya, supaya kegiatan kita diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan apapun kegiatan, kita harus mengawalinya dengan berdoa dulu anak-anak. Minimal mengucap basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian nomor 10, memasang kancing baju secara urut ya anak-anak. Jadi yang jawabannya yang A. Nomor 11, setelah berpakaian rapi tidak lupa menyisir rambut ya. Yang B jawabannya menyisir rambut. Kita lanjut ya anak-anak ke halaman 39. Nomor 12, saat mandi badan digosok dengan menggunakan sabun mandi. Yang B. Nah, kalau sampo itu untuk menggosok rambut atau mencuci rambut. Kalau pasta gigi itu untuk menggosok gigi bersama sikat gigi. Nomor 13, memakai pakaian harus yang C, menutup aurat ya. Jadi pakaian itu tidak harus mahal dan bermerek, melainkan bisa menutup aurat anak-anak. Nomor 14, pakaian untuk sholat harus bersih agar sholat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Nomor 15, pakaian termasuk kebutuhan pokok. Jadi pakaian itu termasuk kebutuhan yang sangat penting dan harus didahulukan ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 16, supaya pakaian rapi maka harus disetrika. Agar pakaiannya rapi dan licin harus disetrika dan diberi pewangi ya anak-anak. Jawabannya yang B. Nomor 17, pakaian untuk sholat Jumat disunahkan berwarna putih. Jadi disunahkan ya anak-anak ya. Nomor 18, melepas baju dilakukan dengan tenang. Jangan melakukan sesuatu dengan terburu-buru ya anak-anak. Jadi harus tenang. Jawabannya C. Nomor 19, buang air besar dan kecil dilakukan dengan jongkok. Tidak boleh anak-anak buang air besar dan buang air kecil dengan berdiri ya. Jadi biasakan dengan jongkok. Nomor 20, seragam yang digunakan ke sekolah harus bersih ya, supaya terhindar dari kuman penyakit. Jadi pakaian harus bersih anak-anak. Kita lanjut ya anak-anak ke halaman selanjutnya. Nomor 1, setelah selesai mandi badan dikeringkan menggunakan handuk ya. Nomor 2, jika jarang mandi badan akan penuh dengan kuman. Nomor 3, keluar kamar mandi mendahulukan kaki sebelah mana anak-anak? Ya, sebelah kanan ya. Nomor 4, menggosok gigi dilakukan setiap hari secara teratur, pagi dan malam sebelum tidur. Nomor 5, mandi menggunakan air yang bersih. Tidak mungkin kalian mandi menggunakan air kotor ya, nanti malah jadi kotor badan kalian. Jadi kalau mandi harus menggunakan air yang bersih. Nomor 6, masuk kamar mandi mendahulukan kaki sebelah kiri. Jadi anak-anak kalau masuk menggunakan kaki kiri, kalau keluar menggunakan kaki kanan. Itulah azab keluar masuk kamar mandi yang sudah pernah kalian praktekkan ya. Oke, nomor 7, memakai baju mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Nomor 8, muslimah harus memakai baju yang menutup aurat. Nomor 9, mandi sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Nomor 10, melepas baju mendahulukan anggota badan sebelah kiri. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembahasan pada hari ini. Jangan lupa dicatat dan dipelajari ya anak-anak. Terima kasih Solihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.